Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korul Umam dari kelas manajemen F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah strategis untuk bangsa Indonesia yang notabene penduduk muslim terbesar untuk menuju Islam modern agar bisa menjadi pemimpin Islam di dunia. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, yang bukan saja dibangun oleh nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan khulafaur rasyidin bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai peran ganda sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi. Beliau sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam menjadi dasar tata kepemimpinan pada waktu itu. Yang selanjutnya, sistem khilafah Islam dipegang oleh seorang khalifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai Al-Khulafaur Rasyidin. Pada masa khilafah Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki pada tahun 1924 Masehi, yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal Atatürk. Untuk kepemimpinan negara menurut Islam, negara merupakan suatu perangkat instrumental bagi pelaksana tata pemerintahan. Hal ini telah disadari oleh umat Islam tatkala Islam mulai mengalami perkembangan, baik itu dalam jumlah kaum muslimin maupun pada sektor wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Hal tersebut cukup memberi satu alasan penting untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan yang lebih rapi dan terkoordinasi. Namun sebaliknya, ajaran mengatakan bahwa daulah tidak sama dengan konsep kedaulatan, atau bisa disebut sovereignty, atau bukan negara, nation state. Dalam pengertian modern, kedua pendapat ini tentunya memiliki perbedaan terhadap konteks yang hendak ditinjau. Pendapat pertama ingin menunjukkan bahwa daulah mempunyai persamaan dengan definisi negara atau bangsa, atau nation state. B. Khulafa. Di dalam sejarah pemerintahan Islam, istilah ini muncul setelah pemerintahan kenabian dan dengan wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Istilah khalifah ini mengandung arti perwakilan, pergantian, atau khulafa atau jabatan khulafa. Istilah ini berasal dari bahasa Arab khalf yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Hukumah. Secara terminologi, istilah hukumah bermakna pemerintahan. Istilah ini tidak sama dengan istilah daulah atau negara. Selain itu, dalam uraian beliau selanjutnya, istilah ini juga berbeda dengan konsep khulafa dan imamah, sebab kedua konsep ini seperti telah dijelaskan di atas, lebih berhubungan dengan format politik dan kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan. Selanjutnya adalah imamah. Di samping istilah di atas, kata imamah juga sering dipergunakan dalam menyebutkan maksud negara dalam kajian keislaman. Munawir Sajadli 32 dengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam atau khalifah atau raja, sultan, dan kepala negara. Dengan demikian, menurut Mawardi dan Munawir, memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara di samping payung politik. Terakhir adalah kesultanan. Istilah kesultanan sebenarnya bukan lagi merupakan istilah baru dalam perbedaan bahasa Indonesia. Kata ini menurut Lawis beberapa kali ditemukan dalam Al-Quran dengan arti kekuasaan. Bukti
Dan yang lebih khusus, lebih istilah, ini dapat berarti kekuasaan yang efektif. Pandangan Al-Ghazali terhadap kekuasaan. Setiap orang pasti memiliki gagasan tertentu mengenal kekuasaan. Namun, bila kita ditanya apa itu kekuasaan, orang itu akan menemui kesulitan dalam mengaruhi gagasan tentang apa itu yang disebut dengan kekuasaan. Sebenarnya, sejak orang mengenal dirinya dan lingkungannya, ia telah mengenal apa yang disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan pertama yang dikenal adalah kekuasaan dalam keluarga. Kemudian orang yang lebih besar atau lebih tua darinya, dosen terhadap mahasiswanya, dan seterusnya. Setiap pada kekuasaan pemerintahan terhadap rakyatnya. Dan konsep kekuasaan dalam ilmu politik adalah suatu konsep yang sering dibahas. Sebenarnya adalah karena konsep ini dianggap mempunyai sifat yang sangat mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik khususnya. Malahan, padahal suatu politik dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Dan dalam keadaan bagaimanapun, juga kekuasaan tepat merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan dapat diperbedakan dengan hal lain. Kesimpulan, pemikiran Al-Ghazali tentang etika politik adalah etika politik yang harus didasari oleh akidah Islam. Karenanya, antara moral dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Moral politik yang dimaksud adalah moral yang bersandingan atau didasarkan kepada agama atau doktrin yang diajarkan oleh agama Islam atau moralitas Islam yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus dalam setiap aktivitasnya harus berorientasi pada hubungan vertikal dan horizontal. Dalam konteks politik, hubungan vertikal seorang pemimpin atau penguasa harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, seorang pemimpin atau penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil, makmur, dengan ditopang moral dan bersendikan agama. 2. Sumber kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah dari Tuhan dan mendapatkan legitimatis atau pengakuan dari rakyat. Orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan kekuasaan itu dalam rangka limasalatil amanah,